Tunggal, selamat datang di Podcast Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh inspirasi bersama saya, Nursifa Rambe. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Prawigal Pramuka Dwi Tunggal. Dengan judul tema podcast hari ini adalah Prestasi Pramuka Dwi Tunggal. Nah, sebelum kita ngulas lebih jauh sesi wawancara podcast kali ini, terlebih dahulu kita bedah sosok narasumber kita yang hadir pada hari ini ya. Langsung aja kita tanya narasumber kita. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Saya Siho Keja Sihaan dari kelas 12.1 SMA dan rekan saya Muktiawan dari 12 TKJ 2. Nah, jabatan kakak-kakak di Pramuka ini apa ya kalau boleh tahu? anggota penegak di Tunggal. Berapa lama kira-kira kakak-kakak ini join Pramuka? Berapa ya? Baru 2 tahun, sekitar 2 tahun. Kurang lebih segitu sih, Kak. Gimana rasanya, Kak, waktu kalian diumumin jadi pemenang dalam perlombaan Pramuka ini? Deg-degan gak sih? Deg-degan pastinya deg-degan sih, Kak. Kayak kita Nggak nyangka. nggak nyangka, tapi nyangka juga karena kita latihannya udah semaksimal mungkin ya. udah semaksimal mungkin, udah capek, udah ini juga kan, udah lama juga latihannya, tapi tetap aja deg-degan waktu diumumin. Deg-degannya tuh kayak kita juara berapa ya gitu. Oh, waktu sebelum lomba tuh kan ada latihan-latihan. Nah, ada nggak sih drama lucu seru-seruan gitu? Pasti banyak ya. Banyak banget, apalagi kalau misalnya udah salah gerakan gitu kan pasti lucu juga kan ya. Terus ada waktu ketawa-ketawanya, walaupun sedikit sih. Ada marahnya juga. Iya ada. Persiapan atau latihan untuk lomba di event kali ini tuh boleh tahu berapa lama, Kak? Apakah 3 bulan atau lebih? Untuk tim A kan bawa 2 tim ya. Tim A itu sekitar 3 bulan. Ya, sedangkan tim B-nya tuh 1 iya, bulan. 1 bulan dari siap ada yang PKL kan. Jadi sesudah mereka PKL langsung latihan gitu. Lumayan lama ya. Boleh tahu nggak nih, Kak, Prawigal mendapatkan juara apa aja? Kami dapat juara 3 harapan pioneering, juara Purwa 1 tarik komando ya, sama juara utama 3 tarik komando, juara Madya 1 LKBB, sama juara sangga terbaik tim A, tim B, sama kita yang paling bangga itu juara umum tingkat 7 dari Kama Bikusman 2 Deli Serdang, itu tingkat penegaknya. Oh, berarti tuh semua lomba-lombanya tuh latihannya dalam 1 bulan gitu? Iya, kalau di tim kami iya, Kak, karena nunggu kegiatan-kegiatan yang di lain juga kan. Kami kan ada 9 orang, jadi nggak semuanya itu kayak datang latihan. Jadi mungkin nggak sampai sebulan sih, kayak 2 minggu mungkin. 2 minggu. Iya, 2 minggu lebih kan nggak sampai. Sekarang nggak sampai tiap hari latihan. Tapi kalau tim satu lagi itu karena mereka semua masih anak kelas 10, kelas 11, jadi mungkin dari bulan 8-nya udah dikasih tahu, udah latihan sikit-sikit gitu. Sebelum latihan itu ada ngelakuin apa aja, Kak? Misalnya pemanasan gitu? Iya, pasti pemanasan pasti. Sudah. Terus pastinya berdoa ya kalau mau latihan dulu biar dapat hasil yang terbaik. Terus mungkin ya latihan LKBB, tarik komando, pioneri, terus latihan LCTP juga, walaupun kayak cuman kayak ujian gitu kan, tapi tetap harus latihan itu sih. Bisa nggak, Kak, jelasin mata lombanya itu apa aja? Karena mungkin saya kan kurang tahu namanya pioneering itu apa. Terus tarik komando itu ngapain aja? Kalau pioneering itu lebih ke buat apa ya? Kayak menara pandang gitu, dari satu stop yang diikat pakai simpul. Pakai tali temali. Kalau LKBB dia tentang baris berbaris gitu. Kalau tarik komando itu kan sebenarnya Tarkom itu tarik komando. Jadi dia kayak ada komandonya, ada tarinya juga. Jadi kayak joget-joget sebenarnya, tapi tetap ada komandonya gitu. Oh, mirip dance gitu ya, Iya, berarti. kalau LCTP dia tentang kayak ujian pengetahuan umum sama Scouting skill. Iya, scouting skill. Jadi dia kayak campur gitu dalam bentuk 50 soal, mungkin itu digabung-gabung gitu. Itu soal-soalnya itu apa aja, Kak, isinya?
itu kayak misalnya kalau di pramuka itu kan ada perpang, terus ada anggaran dasar, terus tentang kemarin juga ada kabinet merah putih, tentang batik, tentang eventnya, terus apalagi ya, scouting skill pasti masuk sih kak, kayak tali temali, balik lagi dia ke kayak Pramuka ada itu. pramuka itu apa gitu, di situ semuanya masuk sih. Oh, kasih tahu dong kak tips dan trik kalian biar bisa ngalahin tim yang lain gitu. Tips and trick apa ya, mungkin ya Latihannya aja sih. latihannya aja, terus percaya diri, bukan pede sih kak kayak bakal menang bakal enggak, tapi kayak ya semaksimal mungkin ngelakuin apa yang kita bisa, apa yang udah dikasih tunjuk juga sama pelatihnya, terus apa ya mungkin Berusaha juga. udah belajar dari event-event sebelumnya nih kan, kalian Iya. kan udah pernah ikut event sebelumnya, jadi belajar dari yang lalu-lalu kan kurang beruntung mungkin di event ini. Dikritik ya sama juri mungkin. Iya, di event ini kami lebih kayak oh harusnya kita gini kemarin tuh gitu, jadi kayak Evaluasi. evaluasi. Kak, nih ya, misalnya kalau tim kalian kalah, gimana sih reaksi kalian? Apa sedih atau kecewa gitu? Sudah pasti ya. Kecewa pasti apalagi kalau untuk tim kami nih ya katanya tim tua, jadi kayak yang udah lama-lama ikut kok nggak menang, pasti kan pikirnya gitu kan. Mungkin kalau di tim satu lagi mungkin karena orang itu baru, udah bangga juga sih sama mereka, kayak baru tapi Pencapaiannya sudah lumayan. sudah lumayan. Tapi kalau untuk tim kami mungkin kayak kesel juga sih, ada pasti kesel. Kalau udah nggak menang pasti kesel. Oh, yang main dalam event ini tuh berapa tim kak? 2 atau lebih? 2, tim A dan tim B. Oh, itu tim A itu ngapain aja, tim B itu ngapain aja? Sama kak, Sama. dia sama. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya jadi kayak bawa dua dua kubu. kubu. Kalau di tim orang itu sama sih, cuman kayak kalau misalnya di kami karena kami udah sering, jadi kami udah tahu karena orang itu first time kan, jadi itu lebih giat latihannya di orang itu Iya. gitu. Target lah ya. Targetnya. Oh, ada nggak sih kak momen paling haru gitu yang kalian alami waktu pelatihan pramuka dan pas waktu di hari H lomba? Ada pasti. Pas evaluasi kayak Evaluasi. kayak maaf-maafan sebelum mau Saling bikin lomba. koreksi. Iya benar. Saling ngoreksi salahnya di mana. Itu kayak sedih, mau nangis kali gitu karena kan Udah pasti nangis. iya, 1 bulan itu kan kayak capek, pulangnya sore terus jarang belajar, maksudnya kayak ya kasih tahu apa yang nggak disuka, apa yang disuka gitu. Kalau di tim kami gitu sih kak. Terus kak, yang main dalam event ini kan 2 tim. Mau tahu dong ngelatih tari komandonya itu siapa? Terus soalnya tuh tari komando keren kali. Apalagi waktu kalian latihan itu kan kayak keren, mantep. Yang latih pure itu tim A dan tim B itu Kak Tegar. Kak Kalau Tegar. tahu Kak Tegar. Kak Tegar. Dia juga lulusan sini, Iya, pramuka alumni dalam ya. di sini. Gitu Kalau kan. mau tahu IG-nya Pasti nggak gampang ya kak jadi juara. Apa sih tantangan yang paling berat yang kakak-kakak hadapi selama latihan, selama di hari H lomba gitu? Tantangan paling berat itu tim sendiri sebenarnya Kak. Karena kan kita harus saling ngerti. Terlebih lagi ada beberapa orang satu tim itu yang punya kegiatan di luar sekolah. Kayak misal dia nggak bisa latihan, kadang kita harus latih. gitu, kerkom, apalagi kayak ngertiin moodnya, Iya. dia nggak mau latihan harus di ngertiin, terus dia makan dulu apa dulu gitu loh, jadi kayak sabar dulu gitu. Saling ngerti. Kira-kira kakak-kakak ini ngerasa puas nggak sih sama pencapaian sama hasil yang kalian dapat dalam event ini? Belum sih Kak, tapi bersyukur sudah. Iya, bersyukur tapi belum puas, maksudnya Belum kayak puas. Karena kita kan punya target ya. iya, pengennya targetnya sih lebih dari ini, Iya. cuman mungkin latihannya belum semaksimal itu, jadi dapatnya yang segini gitu. Emang target kalian tuh maunya sampai berapa gitu atau kayak Kalau bisa sih jumum 1 sih Iya, kak, juara tapi umum 1. karena itu juga faktor latihannya juga belum maksimal kayak orang-orang lain, jadi ya dikasihnya segitu ya bersyukur. Kalau nanti ada lomba lagi, hal apa yang pengen kalian perbaiki terus kalian tambah biar bisa tampil lebih keren dan maksimal? Hal ya.
mungkin yang dikoreksi juri kali Iya, ya, kayak tadi kan ada LKBB, yang dikoreksi. LKBB, pioneering, LCTP gitu. Itu bakal terus dievaluasi lagi terusnya. Hmm. Setelah jadi juara, apa sih harapan kalian buat Prawigal ke depannya? Bisa ini sih, bisa pengen buat lomba sendiri di sekolah ini, event sendiri di sekolah ini. Kalau pesannya mungkin untuk adik-adik yang lain atau kakak-kakak yang lain, semoga makin giat atau semoga kepramukaannya makin mungkin makin Pramuka kuat. banget. Iya, pramuka banget. Terus semoga lebih sukses aja sih, lebih dari ini, bisa apa yang didapat nantinya. Apa aja yang ingin kalian capai buat Prawigal biar makin keren, makin sukses gitu? Yang dicapai itu buat kami ya Kak. Kalau buat kami apa ya, mungkin karena udah kelas Udah kelas, akhir, iya. jadi kayak Udah nggak lama lagi ya nggak- masa iya, untuk masa untuk untuk- mungkin bawa piala lagi, mungkin ya terakhir di sini. Semoga yang lain-lainnya puas dengan apa yang kami bawa terakhir ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan, kami pengen kayak pengen ikut lagi. pengen ikut lagi, dapat yang mungkin satu, mungkin. Kalau untuk junior-juniornya gimana, Kak? Kalau untuk junior-junior kami, semoga kayak ikuti aja yang baik-baik dari kami gitu. Terus kayak lebih semangat, jangan kayak kami biasa. Kami kan nggak mungkin ikat senior nggak ada contoh yang nggak baik kan. Mungkin ikuti aja yang baiknya. Terus lihat apa yang kami dapat, jangan lihat kami waktu nggak moodnya gitu. Apa sih motivasi buat teman-teman Pramuka Dwi Tunggal biar makin semangat sama nggak nyerah kalau mau ikut lomba lagi? Kalau dari aku sih lihat pelatihnya, karena pelatihnya udah capek-capek ngajari kita, sama capeknya kayak pelatihnya capek ngajari kita juga capek berlatih gitu. Terus ingat kayak ngapain sih capek-capek latihan gitu kalau nggak ini. Mungkin kalau dari aku sih itu ya. Kalau dari saya sih apa yang kita latih itu yang kita dapat. Jadi kalau misalnya mau dapat yang lebih bagus, latihannya lebih bagus. Saya pengen denger dong, apa sih kesan dan pesan kalian setelah ikut lomba kemarin? Kesannya baik, bagus. Bahagia. Bahagia karena dapet yang nggak dinyangka juga kan. Pesannya apa ya, mungkin itu lebih, kalau misalnya kita latihan lebih giat lagi, lebih ini Pasti lagi, bisa. mungkin pasti bisa dapat yang lebih dari ini. Cuman ya tetap bersyukur. Ini dong, kasih pesan untuk pelatih kalian gitu. Sarangi. Untuk Kak Tegar loh, Iya. semoga semakin Semakin- jaya, semakin sukses. Makin sukses. Makin banyak duit, Kak. Iya. Love. Untuk Kak Audi sama Kak Eksa juga, untuk pembina kami di sekolah Pembina. juga. Wah. Baik, senang bisa mendengar kesan dan pesan inspirasi dari dua narasumber kita, kakak-kakak Prawigal, yaitu Kak Sihol dan Kak Muktiawan. Kak, saya mau nanya nih, pertanyaan terakhir aja nih kan, gimana sih ekspresi dan tanggapan orang tua kalian terhadap kalian yang menang dalam event pramuka? Yang pastinya bangga ya, karena kan untuk setiap latihan itu kan pulang sore. Jadi nggak ada waktu untuk bantuin orang tua. Jadi pun orang tua sempat nyariin. Nah setelah lomba dari sini, otomatis pulang teriak-teriak, "Ma, aku juara." Deket dia senang, aku dikasih duit. Ya pasti bangga, bangga banget ya. Apalagi ini walaupun prestasi bukan akademik, tapi tetap bangga kayak, oh ternyata dia bisa juga ya gitu loh. Di luar juga bisa dapetin prestasi, apalagi kan dapat sertifikat tuh yang nantinya berguna. Kalau buat kami nantinya berguna untuk kuliah, untuk lanjut tuh. Sebelumnya nih Kak, orang tua kalian ngizinin nggak sih kalian masuk pramuka? Ngizinin gak ngizinin, kayak masih ragu sih Kak awalnya waktu kelas, kalau aku sih kelas 10 mau masuk tuh, tapi orang tua bilang jangan dulu gitu, fokus dulu belajarnya. Tapi lihat kemarin tuh lihat postingan Prawigal tuh kayak lomba, seru ya mereka gitu, jadi kayak pengen, jadi ngeyakinin orang tua kayak bisa loh Mak, bisa, kayak tetap aja belajarnya sama latihannya tuh bakal seimbang nanti, nggak fokus ke pramuka aja. Kalau saya sih dari awal memang sudah diizinin, karena biar orang tua juga
nyuruh anaknya nggak di rumah aja gitu, ada kegiatan setelah pulang sekolah. Kalau sekarang ini juara umum, kedepannya ada nggak lomba-lomba yang pengen diikutin? Mungkin di tahun depan ada sih Kak. Itu event Sultan yang tahun lalu kami ikutin juga. Kami tuh dapat juara umum kostum terbaik. Jika dia karena bergilir Kak, mungkin di tahun depan kalau mereka ngadain, kami harus ikut karena harus bertanding lagi gitu kostumnya. Harus kayak cari tahu lagi. Orang itu kan pasti nyari yang mana lagi nih yang bakal menang. Mungkin kami bakal ikut lagi di situ. Tapi ya di situ aja sih Kak mungkin rencananya. Ada persiapan nggak untuk lomba-lomba itu? Ada sih, soalnya kan lagi mengajukan juga ya sama yayasan, dan pasti kayaknya diizinin ya, karena kan tahun depan ya. Ada Kak, mungkin nanti di bulan-bulan 1 atau di bulan-bulan 2. Tapi kalau untuk sekarang masih fokus sekolah dulu. Karena kemarin kan sempat 1 bulan tuh nggak fokus sekolah. Mungkin sekarang ya fokus akademik dulu. Rencana juga mau buat kostum baru. Iya, mau buat untuk kostum saat baru. Sultan. Bisa dijelasin nggak Kak, persiapan-persiapan apa aja tuh yang mau kalian lakuin untuk nanti? Sama kayak di lomba-lomba sebelumnya sih Kak, kayak LCTP, LKBB, pioneering. Mungkin nggak tahu lah ya Kak, pioneeringnya itu nanti dari sana kayak Iya, bentuk apa. karena setiap event pasti beda. Iya, pastinya tari komando kami yang bakal mendatang yang nggak tahu nanti lihat aja, sama kostum nggak tahu nih Kak, kostumnya mau dibuat lagi atau ditempah dari sana juga belum tahu. Alasan kostumnya diubah itu apa sih Kak? Karena kan Pertimbangannya? tahun kemarin kami ikut Sultan dapat umum 1 kostum, itu bergilir. Jadi kalau misalnya nggak ngincer itu lagi, sayang dong pialanya ditaruh di sekolah lain ya. Jadi makanya diubah biar supaya dapat lagi aja. Kenapa nggak pakai kostum-kostum yang sebelumnya gitu? Karena kalau misalnya di itu lagi pasti mereka kayak Iya, aduh bosan bosan. nih gitu. Terus kami kan dapat kostum itu ada 3 kali lomba Kak. Jadi kayak kalau mungkin kami nampilin pakai kostum itu lagi pasti mereka udah nggak minat liatnya, udah terlalu biasa. Terus orang-orang juga kan udah pada ngejar kostum-kostum terbaik lagi. Mungkin itu sih Kak. Apa sih Kak keunggulan kostum-kostum dari yang menang kemarin itu? Kayaknya sih ada di pernak-pernik Kak. Karena kan biasanya orang yang ngedance atau tarkom itu menghindari untuk semua perlengkapannya jatuh. Jadi kami semaksimal mungkin pakai sebanyak itu. Tapi kami usahakan tidak jatuh. Mungkin di situ sih Kak unggulnya. Kalau kostumnya diubah, apakah tari komandonya ini diubah lagi gerakannya? Pasti. Pasti. Karena setiap lomba tari komando tuh pasti diubah Kak. Karena di setiap event tuh pasti Ada yang ada aja yang sama. Jadi harus cari yang lebih wow lagi mungkin. Berbeda ya. Boleh nggak Kak perlihatkan hadiah-hadiah hasil lomba kemarin kepada Sobat Dwi Tunggal? Boleh. Ntar ya kita ambil dulu. Boleh nggak Kak dijelasin piala-piala ini hasil dari menang cabang apa aja? Oh, kalau ini kita ada juara Purwa 2 tari komando itu untuk tim A-nya. Kalau yang ini juara 1 Madya LKBB, dia itu yang untuk tim B, itu dia yang baris berbaris itu dia Kak. Nah, kalau yang ini tuh juara umum, ini umum sangga. Untuk tim A dan tim B tuh ada dapat 2. Kalau yang ini juara harapan 3 pioneering untuk tim B. Untuk tim B. Sama satu lagi Yang paling membanggakan pasti juara utama 3 tari komando untuk tim B ya. Sama kita ada juara umum 7 dari Kak Mambegus Mandua Deli Serdang yang besar. Dia nggak mungkin dimasukkan ke sini karena nggak akan muat juga, bakal roboh ini jadi situ. Berarti Prawigal ini keren banget ya, bisa menangin banyak lomba. Ya gitulah Kak. Bahkan pialanya sampai sebanyak ini loh. Gak nyangka juga. Baik, senang bisa mendengar kesan dan pesan dari 2 narasumber kita, yaitu kakak-kakak Prawigal, Kak Sihol, dan Kak Muktiawan. Semoga diskusi kali ini menjadi inspirasi bagi kita semua di kalangan pelajar dan siswa Senusantara. Saya Nursyifa Rambe, selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa pekan depan di podcast Dwi Tunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara.